Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Qala ta'ala bil-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tiada yang kata yang patut kita sanjung-sanjungkan, kita dengar terus kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmat kita, nikmat dunia kita berupa kesehatan dan nikmat akhirat kita berupa iman dan Islam. Dengan dua nikmat tersebut kita bisa menghadiri. Dengan dua nikmat tersebut, dengan penuh keyakinan dan kesadaran kita menghadiri sholat Jumat di siang hari ini. Tanpa keduanya niscaya kita tidak akan berada di dalam masjid ini. Oleh karena itu, mari kita ingatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat-nikmat tersebut. Semoga juga kita tetap mendapatkan perlindungan dari Allah atas fitnah yang lebih besar dari musibah yang pernah terjadi di dunia ini, yaitu fitnah akhir zaman yang saat ini sangat sulit sekali dibendung, memasuki pintu-pintu rumah kaum muslimin, menimpa kaum muslimin tanpa bisa ada yang menghentikannya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiin dan mudah-mudahan juga pada orang tetap sikoh menjalankan sunnahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah pernah mengingatkan bahwa nanti akan datang suatu masa yang penuh dengan fitnah. Masa tersebut adalah zaman yang paling ditakuti karena sangat menakutkan. Maka Umar bin Khattab berdoa agar jangan sampai menjumpai zaman tersebut. Padahal kita tahu bagaimana keimanan Umar tidak diragukan lagi, tapi masih saja dia tidak sanggup jika harus memasuki zaman tersebut. Masyaallah muslimin rahmatullah, penjelasan tentang fitnah telah Rasulullah SAW sampaikan pada para sahabat. Pada suatu hari seusai sholat subuh, Rasulullah menjelaskan pada para sahabat tentang fitnah akhir zaman sampai dengan menjelang sholat duha. Para sahabat mengira bahwa setelah sholat duha Rasulullah telah menyelesaikan penjelasannya, tetapi terus berlanjut sampai menjelang sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, sahabat mengira sudah selesai penjelasannya.
tapi ternyata Rasulullah melanjutkannya hingga asar. Dan akhirnya baru selesai ketika selesai sholat maghrib. Begitu panjangnya penjelasan Rasulullah SAW, sehingga tatkala diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk sebuah hadis tersebut sangat panjang sehingga jarang sekali ada sahabat yang bisa menghafalnya, kecuali seseorang yaitu Hudzaifah bin Yaman. Umar bin Khattab bertanya pada Hudzaifah bin Yaman tentang fitnah yang Rasulullah SAW menjelaskan. Fitnah yang sangat besar, dan dasar tersebut akan masuki setiap rumah kaum muslimun, berapapun kuncinya, berapa banyak pun gemboknya, berapa tebal dinding rumahnya. Sebab konsekuensinya sangat berat sekali konsekuensinya, sehingga harus dipahami fitnah ini agar kita menjadi seorang muslim yang kafah. Saking dahsyatnya, maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad nomor 8493, bersegeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah, seperti sepenggalan malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di waktu pagi mukmin dan di waktu sore telah kafir, dan di waktu sore beriman, pagi harinya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Seorang ulama Syekh Shaleh Al-Munajjid menyampaikan makna fitnah yang salah satunya adalah zaman fitnah ini yang disebut dengan samar-samar, di mana antara hak dan batil sangat sulit sekali membedakannya. Telah Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 73 bahwa fitnah yang dimaksud dalam surat tersebut adalah samar-samar, kondisi samar-samar. Pada zaman Rasulullah SAW, dengan penuh ujian yang berat, dengan harta, jiwa, raga, nyawa, tetapi membedakan hak dan batil sangat mudah. Yang bersama Rasulullah pasti seorang mukmin, yang tidak bersama Rasulullah pasti kaum muslim. Ketika di Madinah, bertambah berat lagi membedakannya. Bukan hanya ada kaum muslimin, kaum mukmin, tapi juga ada kaum musyrikin, ditambah dengan kaum munafikin. Kaum munafikun seperti ini adalah orang-orang Islam yang terpaksa masuk ke dalam agama Islam agar terhindar dari jizyah, yaitu sebangsa pajak di zaman sekarang. Pada saat ini kita rasakan sendiri bagaimana sulitnya kita membedakan mana kaum munafikun, mana kaum musyrikun, mana kaum kafirun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan fitnah tersebut bukan hanya untuk urusan dunia kita, ada untuk urusan akhirat kita. Untuk urusan dunia kita pun kita sudah mendapatkan kesulitan membedakan mana barang KW, mana barang aspal asli dari palsu, mana wanita, mana pria. Saat itu pun akan sulit, kita sering tertipu saking pekatnya fitnah zaman. Buah mana yang segar, yang baru saja dipetik dari pohonnya, sangat sulit dibedakan dengan buah mana yang sudah disuntik kemudian dilapisi oleh lilin yang nampaknya seperti segar juga. Jamaah Rasulullah SAW menjelaskan pada dalam fitnah nanti standar kebenaran dan kebatilan tidak jelas, sehingga sulit kita menjatuhkan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Kita rasakan seperti saat ini informasi yang bertubi-tubi, sehingga pakar komunikasi pun sampai menjelaskan bahwa kemampuan otak manusia merespon informasi tidak sebanding dengan arus informasi yang terus-menerus setiap datang dan berubah-ubah, seperti isu, hoax, framing, narasi, black campaign yang membuat kita merasa kebingungan mana yang benar, mana yang salah. Kondisi seperti ini sudah Rasulullah peringatkan dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu Rasulullah
Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita terus berdoa dengan berdoa, Allahumma inni arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warzuqna wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkan pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Framing, narasi, black campaign, isu hoax yang dihembus-hembuskan oleh kaum musyrikun telah terjadi sejak zaman Rasulullah. Sebagai contoh framing dan narasi yang terjadi ketika syariat diharamkannya bangkai. Awalnya bangkai dimakan, lalu turun surat Al-An'am sehingga bangkai menjadi haram untuk dimakan. Lalu kaum musyrikin yang mengetahui hal ini mendatangi para sahabat untuk berdialog. Bertanya, apakah benar bangkai telah diharamkan? Lalu para sahabat menjawab, ya benar. Lalu kaum musyrikin bertanya kembali, apakah sudah yakin bahwa bangkai itu haram? Kalau begitu, yang dihalalkan apa? Lalu para sahabat menjawab, yaitu sembelihan dengan tangan kami, dengan ucapan Bismillah dan tidak disebut nama selain Allah. Lalu kaum musyrikin berkomentar. Komentar inilah yang nantinya membuat framing dan akhirnya muncul narasi. Kalian ini aneh, kalian kaum yang dicintai Allah, tapi kalian menghalalkan sembelihan kalian sendiri, tetapi mengharamkan bangkai. Yang mematikan hewan hingga menjadi bangkai adalah karena kehendak Allah. Tetapi kalian haramkan. Sedangkan yang mati dengan sembelihan tangan kalian dihalalkan. Lalu sejak kapan tangan kalian lebih suci dibanding kehendak Allah? Sejak lebih suci dibanding daripada kehendak Allah. Make sense? Logik, masuk akal. Hampir saja para sahabat menghalalkan kembali bangkai karena framing dan kuatnya narasi yang tercipta. Lalu turun surat Al-An'am ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismillahi wa innahu lafisq. Wa inna sayatina la yuhunna illa awliya'ihim yajadilukum wa inna ata'uhum innakum la musyrikun. Ayat ini menjelaskan jangan sekali-kali kalian makan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Itu merupakan perbuatan fasik. Sesungguhnya setan membisikkan kepada para penolongnya dari kalangan manusia untuk membantah kalian ketika kalian telah mengharamkan bangkai. Kalau sampai kamu mentaati mereka, maka kamu akan menjadi musyrik. Demikian fitnah yang demikian seringkali tidak kita sadari. Framing, narasi terus terjadi setiap hari. Mari kita sadari betul fitnah ini sebagai sebuah fitnah pada zaman kita. Pada zaman Rasulullah sudah terjadi, di zaman kita setiap hari akan terjadi. Terutama kalau kita peroleh
dari jari telunjuk kita yang sering scroll HP kita, scroll gadget kita sering dapatkan kebingungan. Inilah fitnah yang nyata saat ini. Semoga Allah melindungi dan memberi jalan terang saat kita memasuki zaman fitnah. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wala tu'atik. Allahumma ansur dirana mujahid fi sabilillah fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma inni a'udzubika min al-hasad wa a'udzubika min al-zulm wa a'udzubika min al-haram wa a'udzubika min al-bukhl. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka